Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio semua, kita kembali lagi bersama saya Dika. Dan sebelumnya ini apa ya, perkenalkan nama saya Adika Fitranka yang bertugas sebagai tim survei lapangan di City Biosamara Jepri. Dan alhamdulillah kebetulan di sini saya sedang melakukan sebuah kunjungan di Desa Paten, Dusun Babadan 2, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan Bapak siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Pak Poni. Ya. Tempat saya Babadan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Dan saya selaku budidaya kopi Arabica yang dinamakan Babadan Merapi Kopi. Gitu. Nah, untuk Pak Poni, untuk sekarang ini Pak Poni cenderung menanam apa saja, Pak, untuk sekarang musim sekarang ini? Ya, untuk tanaman yang saya tanam di musim kemarau ini adalah yang terutama kopi, yang varietasnya Arabica, dan ada tanaman cabai, dan ada juga tomat, dan sayuran agak, tapi ya kalau sayuran agak sedikit, tapi yang agak banyak ya tanaman tembakau musim seperti ini. Nah, untuk kita yang pertama mengulas tentang kopi ya, Pak ya. Nah, untuk kopi ini kenapa Pak Poni cenderung memilih dari jenis Arabica itu, Pak? Apa ada keunggulan tersendiri untuk Pak Poni, Pak? Ya, selain ada keunggulan sendiri, dan mungkin di dataran tinggi seperti di daerah kami ini cocok untuk tanaman kopi Arabica. Karena kalau Arabica selain cocok, harganya lebih tinggi daripada Robusta. Dan mungkin untuk hasil testingnya itu ada rasa tersendiri ya. Gitu. Nah, untuk Pak Poni, Pak, berbudidaya tanaman kopi ini sudah berangsur berapa tahun, Pak Poni? Saya nanam kopi di tempat kami baru, Mas. Baru 12 tahun kurang lebih. Itu dari tahun 2012 sampai sekarang 2024. Jadi saya berusaha menanam kopi Arabica tadi. Baik. Nah, untuk yang pertama dari segi penanaman itu, Pak, bisa dijelaskan seperti apa, Pak, dari awal penanaman sampai akhir nanti panen itu seperti apa untuk sebagai perawatan? Untuk penanaman yang pertama kita menyediakan bibit yang layak ditanam, ya udah agak tua. Selain agak tua, bibitnya sehat, dan juga kita menyiapkan lahan dulu gitu. Nah, untuk perawatannya, Pak, itu apa dalam tanaman kopi itu sangat harus lebih efektif, Pak, atau seperti apa untuk perawatannya? Ya, untuk tanaman kopi sebenarnya untuk pendapat saya tuh bukan sulit, enggak. Tapi agak lumayan lah. Tidak terlalu sulit seperti kita nanam sayuran tadi. Kopi cuman kita misalnya sudah tinggi, itu cuman kita pangkas saja lah sekemauan kita. Tapi mau mudah, cara petik itu tingginya kita bikin setinggi kita berdiri. Itu kan misalnya kita petik mudah, tapi mau dibeli di pangkas tinggi itu cara petiknya sulit, cuman itu aja. Nah, untuk dalam satu batang pohon kopi ini, Pak, ini menghasilkan berapa hasil panen, Pak? Ya biasanya kalau masih muda seperti ini itu misalnya kita panen mungkin hampir cuman 3-4 kilo. Tapi kalau dia sudah tua seperti ini, itu saya pernah petik satu batang bisa sampai 14-16 kilo satu kali petik. Kan sini ke kami nanam kopinya saya secara berurutan. Jadi ada yang sudah tua, ada yang agak muda, tapi ada juga yang masih kecil seperti ini. Karena untuk mengantisipasi misalnya yang tua sudah berbuah, tapi yang muda ada yang mengganti, cuman itu. Berarti untuk penanaman itu bagi Pak Poni sendiri itu tidak bisa langsung serempak ya, Pak ya? Tidak. Tapi setiap tahun kami berusaha tetap menanam kopi. Itu untuk menjaga atau mengantisipasi yang tua-tua tadi sudah
tidak layak keluar, seperti itu ada. Nah, kalau misalnya dari awal tanam ke masa panen itu berapa bulan, Pak? Dari tanam kopi Ya. itu biasanya kalau bibitnya tuh memang bibit sudah layak atau sudah tua, itu 1 atau 2 tahun sudah mulai buah. Tapi buah yang buah pertama itu belum maksimal, Belum. belum maksimal. Misalnya kita minum itu rasanya kurang maksimal karena mungkin kalau bibit muda sudah buah itu nutrisinya kurang, mungkin seperti itu. Nah, Pak, untuk ini kan pasti dari tanaman kopi ini sendiri kan pasti ada dari segi hamanya itu kan pasti ada ya, ada. setiap tanaman itu. Nah, itu cara penanggulangannya itu seperti apa, Pak? Cara Ya, perawatannya. kita tinggal lihat apa yang menjadi hamanya. Misalnya hama yang ada di kutu, biasanya di batang sini ada kutunya biasanya. Itu kita sempat pakai insektisida. Tapi kalau tidak ada kutunya ya enggak. Karena kenapa kita kasih insektisida kalau tidak ada kutunya, teman-teman? Yang penting kopi itu tempatnya bersih dan tidak kekurangan zat makanan untuk kopi. Karena misalnya kurang, kesuburan kurang itu, misalnya buahnya banyak, belum sampai merah, daunnya sudah jatuh semua. Jadi bijinya tidak bisa merah. Itu kalau orang Jawa bilang itu namanya murung, gagal.